Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video aku. Salam kenal untuk semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang tips belanja hemat. Bagaimana kita bisa hemat di waktu pandemi ini. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, tetap saksikan video aku ya. Nah, kali ini aku mau ngebahas tips tentang bagaimana sih caranya hemat di masa pandemi. Pandemi lagi sekarang ini itu benar-benar bikin kita bingung ya guys. Entah sampai kapan, apakah terus akan seperti ini gitu. Nah, daripada kita pusing-pusing terus kita nantinya malah jadi gak fokus ngejalanin kehidupan sehari-hari, alangkah baiknya kalau kita bikin trik dan tips bagaimana supaya kita bisa tetap survive, tetap bisa bertahan hidup walaupun di tengah hiruk pikuk di tengah ketidakpastian kondisi pandemi sekarang ini. Ada mungkin yang gajinya kepotong, ada yang mungkin jualannya gak laku, atau banyak deh ya suka dukanya gitu. Nah, alangkah baiknya kalau kita apapun itu kita tetap bersyukur guys, karena segala sesuatu itu ada hikmahnya. Jadi daripada kita sibuk memikirkan hal-hal yang mungkin kurang berfaedah, akan lebih baik kalau kita memikirkan hal-hal yang positif, karena itu juga akan memberikan dampak yang positif juga ke kita. Nah, kali ini aku mau membahas tentang tips bagaimana sih caranya hemat di masa pandemi. Oke, kita langsung masuk aja ya. Yang pertama itu kalau kita mau belanja apapun itu sebaiknya bikin list, bikin daftarnya dulu, catat dulu kira-kira barang-barang apa nih yang kita perlu beli. Jadi ketika kita nyampe nih di tempat kita belanja, itu kita nggak kebablasan, kita jadi beli sesuatu yang memang kita perlukan. Nah, ini gunanya apa? Supaya kita bisa ngebudgetin kira-kira nanti kalau belanja kita beli ini habis berapa ya gitu. Jadi kita nggak over budget, karena di masa pandemi sekarang ini kita harus harus hemat. Jadi akan lebih baik kalau segala sesuatunya kita rencanakan dulu guys. Terus yang kedua itu pastikan bahwa yang kita beli itu adalah barang-barang yang memang sudah mendekati habis. Artinya mungkin barang-barang yang stoknya masih ada, masih banyak dan kayaknya belum perlu dibeli, itu gak usah dibeli dulu gitu. Jadi belinya yang benar-benar penting, benar-benar perlu, supaya gak terjadi penumpukan stok di rumah. Jadi kalau kayak gini kan kita jadi tahu, oh kayaknya ini udah mau habis nih, ini udah mau habis, ini udah mau habis, ini udah habis. Nah, terus kita belanja deh gitu. Jadi kalau yang masih ada stoknya, saran aku nggak usah dibeli dulu, supaya kita jadi tahu nih mana yang perlu kita prioritaskan untuk beli saat ini, mana yang bisa dibeli nanti. Oke. Terus yang ketiga adalah
sebaiknya kalian itu survei dulu kalau bisa ya, kalau bisa survei atau bisa cari informasi. Kan sekarang nggak mesti langsung datang ke tempatnya untuk cari informasi ya, bisa melalui informasi-informasi online, ada diskon-diskon terhadap produk-produk yang kita pengen beli, itu barang-barang yang kita perlu, yang kita butuhin, ini diskonnya di mana ya gitu. Yang banyak nih, dari misalnya ada listnya, misalnya ada 10 nih, ini tipsnya dari aku nih. Misalnya kita udah nyatet, terus ternyata jumlahnya itu ada 10 item. Nah, dari 10 item ini di mana nih kira-kira yang paling banyak diskonnya terhadap 10 item yang kita catat tadi. Misalnya di tempat yang satu, tempat A misalnya yang diskon cuma 2, yang di tempat B diskonnya cuma 5, yang di tempat C diskonnya hampir 75% diskon. Nah, itu teman-teman bisa survei dulu sebelum datang belanja. Jadi jangan ujuk-ujuk datang ternyata semuanya harga normal, kan sayang ya. Kan kalau misalnya ada yang diskon dan itu memang barang-barang yang kita butuhkan, kenapa enggak? Kan itu bisa juga menjadi solusi untuk berhemat di masa pandemi. Nah, terus yang keempat adalah kita itu mungkin sebaiknya lebih banyak masak di rumah. Artinya kita mungkin kepengen jajan apa gitu ya, alangkah lebih baik kita bikin sendiri gitu. Jadi juga bisa menambah kreativitas. Karena kalau misalnya kita beli nih dengan kita bikin sendiri, ya mungkin rasanya itu justru bisa menjadi suatu kejutan ya buat kita. Bisa rasanya lebih enak, bisa rasanya sama, atau mungkin rasanya under ya, rasanya di bawah dari ekspektasi yang kita harapkan. Tapi nggak apa-apa, kenapa enggak? Toh juga itu hasil karya kita sendiri, akan lebih nikmat rasanya kalau kita memakan masakan kita sendiri. Karena lagi pandemi sekarang, kalau misalnya kita beli makanan di luar, oke, boleh, tapi kan justru jadi gini, akan lebih baik kalau kita nggak selalu beli di luar. Jadi kita bisa selang-seling. Jadi hari ini kita masak, mungkin ya besok beli, atau ya pinter-pinternya teman-teman deh ngaturnya gimana. Terus juga yang berikutnya adalah lebih banyak ya, kalau misalnya memang ada uang lebih, alangkah lebih baiknya kalau itu disimpan. Nah, disimpannya bisa dalam 2 cara ya. Satu, ditabung, terserah mau ditabung, mau teman-teman investasi atau apalah. Terus yang kedua, sedekah. Nah, ini teman-teman jangan pernah lupa ya. Jadi di masa pandemi ini sekalipun, teman-teman jangan pernah lupa untuk bersedekah, berbagi sama orang-orang yang membutuhkan. Akan lebih baik seperti itu teman-teman. Karena aku udah pernah membuktiin bahwa dengan memperbanyak sedekah, rezeki kita juga akan semakin lancar. Maaf ya guys, anakku nangis. Jadi ya udah deh, segitu dulu video ringan dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya guys. Kalau yang suka sama video aku, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terus share ke semua media sosial kalian supaya aku makin semangat lagi untuk bikin videonya. Dan untuk yang udah nonton video aku doain semoga rezekinya makin lancar, semua yang direncanakan diberikan kemudahan sama Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.